Kalau menurut saya, Mas, dan sepengamatan saya itu pakan yang paling mahal itu adalah ngarit. Jika kita itu tidak mau menggunakan konsentrat, pastikan pakan yang kita berikan itu adalah dominan dengan legum. Jika kita tidak bisa memberikan hijauan itu berupa legum, konsentrat itu bagi saya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam dari Banyuwangi. Di alamat saya ada di Desa Tugung, Kecamatan Sempu Style, Kabupatennya Banyuwangi. Nama farm saya Tugung Farm. Kalau menurut saya, Mas, dan sepengamatan saya itu pakan yang paling mahal itu adalah ngarit. Dan yang diharit itu mencari, bukan di lahan kita sendiri. Dan rumputnya adalah rumput liar. Itu yang paling mahal, Mas. Karena miskin nutrisi, Mas, rumput itu. Cuma rumput itu yang bagus di mineralnya, tapi protein kasarnya itu hanya 6%, Mas. Sedangkan untuk ternak ruminansia itu yang dibutuhkan nutrisinya adalah minimal 14% untuk bisa menjaga BCS-nya. Terus ada grafik peningkatannya dalam pertumbuhannya itu minimal 14%, kayak gitu. Ya, kenapa saya bilang mahal? Saya lihat di harga rumput di daerah kami aja, di daerah Sempu, Genteng Selatan itu kan rata-rata per karung itu 50.000, Mas, di sini. 50.000 itu per karung yang ada garisnya itu, Mas. Ya, karung sandal itu 50.000. Itu saya pernah timbang rata-rata bobot di 70 sampai 80 kilo. Dan itu saya pernah coba, Mas, hanya bisa ngasih makan domba maksimal 7 ekor dalam satu hari. Coba kita keruskan, 50.000 bagi 7, 50.000 dibagi, itu 5.000 sekian, Mas, per ekor per harinya. 5.000 sekian. Coba kalau kita istilahnya banyak lagi alasan atau pembelaan seperti ini, kan saya nyari sendiri, ngarit sendiri. Apakah kita ngarit itu nggak perlu tenaga? Apakah kita ngarit itu nggak perlu transportasi atau bahan bakar? Apakah ngarit itu kita nggak perlu waktu? Nah, banyak petani-petani konvensional itu keringatnya sendiri itu nggak diajeni, Mas, atau nggak dihargai. Itu makanya kan susah untuk berkembangnya peternak-peternak konvensional itu, karena nilai keringatnya sendiri atau keringatnya sendiri itu nggak pernah dihargai sama mereka. Seperti itu, makanya susah untuk berkembang untuk peternak-peternak konvensional yang full ngarit, Mas. Seperti itu, karena manajemennya itu nggak jelas, kayak gitu. Ya mungkin banyak asumsi yang hanya untuk tabungan, simpenan, tapi kan kalau kita namanya udah menginvestasikan dana berupa dijadikan domba, itu kan bisa dibilang sudah sebuah usaha, Mas. Jadi mindset atau mentalnya juga harus sebagai pengusaha, kayak gitu. Ya, efek sampingnya kebanyakan di pertumbuhan cempe nggak maksimal, Mas, atau stunting. Ya, karena memang nggak bisa, Mas, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi induknya sendiri nggak cukup, untuk memperbanyak produktivitas air susunya juga kurang. Akhirnya ya produksi air susu induknya menurun, akhirnya cempenya stunting. Itu apa sih akibatnya stunting? Karena kekurangan nutrisi pakan itu. Yang seharusnya cempe itu bisa laku contohnya di 1,5 juta dengan perawatan yang bagus, karena perawatan kita hanya full rumput,
kekurangan nutrisi itu tadi, akhirnya harga jual tempe hanya bisa 1 juta dengan jangka waktu yang kita tempuh itu sama 10 bulan. Kalau kita tarik urut lagi ke belakang Mas, dengan biaya operasional semua kita hitung, biaya pakan itu 4.000 Mas per ekor per hari, ya minus Mas, minus kali 10 bulan 101.200.000, karena stunting itu tadi lakunya hanya 1 juta minus gitu loh. Tapi itu enggak, ketika saya banyak survei ke petani Mas, ke pedagang yang katanya petani atau beternak sudah lama, pedagang yang katanya pedagang sudah lama, saya tanya seperti itu metodenya ternaknya itu apakah untung, mereka bilang ya nggak untung. Kenapa kok masih dilakukan kayak gitu loh? Ya banyak reasonnya, karena untuk simpenan, celengan kayak gitu. Apakah itu yang dinamakan simpenan seperti itu? Padahal kalau kita kruskan, kita hitung itu minus. Ya minus. Ketemunya mahal Mas, mau itu ngarit sendiri, mau itu beli, ketemunya mahal Mas, karena nutrisinya sangat rendah. Pakan itu bukan dari harga mahalnya seberapa, murahnya seberapa, bukan, tapi hasil yang pakan yang kita berikan itu seperti apa. Percuma Mas, pakan kita tekan murah tapi banyak yang jadi kotoran sama urin, ya nggak gemuk-gemuk Mas dombane gitu loh. Pakan kita terukur, nutrisinya terukur, porsinya tercukupi, meskipun harga contohnya di 3.500, 4.000, tapi grafik pertumbuhannya kelihatan, ya untung Mas ketemunya gitu loh. Jadi yang kita harus rubah mindsetnya di pakan itu, hasil pakan itu sendiri pertama, baru kita lebih kreatif, inovatif lagi untuk menekan harga pakan yang kita berikan itu tanpa mengurangi kualitas itu. Itu Mas. Kalau full hijauan itu sebenarnya bagus Mas, tergantung hijauannya apa yang dipakai itu. Kalau hijauan hanya full rumput tadi kurang, tapi kalau kita kombinasi atau mix dengan legum atau dedaunan atas, contohnya ada indigo vera, ada gamal atau clerisidis, ada daun sengon laut, ada daun lamtoro, kaliandra, itu sudah nutrisinya melebihi konsentrat Mas, karena bahan-bahan legum tersebut udah di atas 20% proteinnya. Nah cuma porsi makannya akan lebih banyak karena kondisinya basah. Basahnya kan kalau legum itu di atas 30% masih 30, 40 rata-rata segitu ya. Nah saya pernah nyoba itu, kalau legum full atau full segar Mas, kita berikan tanpa konsentrat ya ke ternak itu. Dengan ini saya berikan ke ternak yang posisi menyusui. Itu saya pernah coba, itu kebutuhan porsinya dalam satu hari itu 35% dari bobot tubuh, 30 sampai 35% dari bobot tubuh itu kalau kita berikan full segar. Dan itu bahan hijauannya itu gamal, indigo vera sama pakcong, itu yang saya berikan ya dari bobot tubuh ya 15 kilo. Kalau bobot induk itu 50 kilo, itu berarti kebutuhan pakannya itu 15 kilo per ekor per hari, kurang lebih segitu kalau kita mix dengan legum. Makanya sering saya ngedukasi atau ngasih pemahaman Mas ke petani, yang saya kan seringnya malah komunikasi sama petani-petani konvensional Mas, karena memang mitra saya banyak sana. Jika kita itu tidak mau menggunakan konsentrat, pastikan pakan yang kita berikan itu adalah dominan dengan legum. Jika kita tidak bisa memberikan hijauan itu berupa legum, konsentrat itu bagi saya wajib.
karena rumput liar itu tidak cukup, Mas. Iya, bisanya hanya 7 ekor, Mas, dan sangat terbatas. Nah, sedangkan kalau kita udah berpikir sebagai ternak itu sebagai usaha, 7 ekor kan nggak bisa, Mas, gitu loh.